Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah online GKPB MDC Purwokerto. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Pertemuan kita pada hari ini dilandasi dari firman Tuhan yang diambil dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 24. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari persiapkan hati kita untuk beribadah, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mudyadi Linui. Minggu ini kita akan menerima pengajaran firman Tuhan dengan tema God is faithful, never fail. Tuhan adalah setia, Ia tak pernah gagal. Mari sebelum memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap hari kami Tuhan akhir-akhir ini. Tuhan, kami membawa setiap doa kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik Tuhan, yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang pulihkan Tuhan setiap mereka. Biarlah Tuhan yang memberi hati yang sukacita, hati yang gembira Tuhan, supaya mereka bisa melalui hari-hari mereka Tuhan dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat anak muda-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, untuk setiap mereka yang sedang mencari Tuhan jenjang pendidikan berikutnya Tuhan, untuk yang sedang mencari sekolah, untuk yang sedang mencari perguruan tinggi Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk setiap mereka Tuhan, dan berikan mereka Tuhan keteguhan hati Tuhan untuk mereka senantiasa mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai setiap mereka Tuhan untuk setiap pergumulan mereka, karena masa depan mereka sungguh ada Tuhan, dan pengharapan mereka tidak akan hilang. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang akan menjalankan ibadah pada hari ini. Biar setiap mereka Tuhan, Engkau yang sertai setiap mereka, Engkau yang berkati setiap mereka Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bisa mengalami Engkau secara pribadi. Kami bisa dengan penuh sukacita Tuhan menerima firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan memuji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati kita hari ini untuk memuji, menyembah Dia, pribadi yang terindah, termanis bagi setiap kita. Besar kasih sayang.
pujian dari setiap kita. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan Dia. Terpujilah namamu Tuhan.
hati kita untuk terima firman Tuhan saat ini. Karyamu
kasih Tuhan. Tidak pernah hilang pengharapan kami di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, kami akan terus berharap hanya kepada Engkau, Tuhan kami yang Maha Kuasa. Dan hari ini kami akan diteguhkan lagi bahwa sesungguhnya pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Mari Tuhan, berbicara buat setiap kami saat ini. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Tuhan. Bapak Ibu bersemangat, amin. Ya, Bapak Ibu bersukacita, amin Bapak Ibu. Ya, saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa Bapak Ibu dan juga saya baik-baik saja. Ya Bapak Ibu, tema kita di bulan Agustus ini adalah The Power of Hope, yaitu kuasa daripada pengharapan. Bapak Ibu, kalau kita berharap kepada Tuhan, itu punya kuasa yang besar Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar selama bulan Agustus ini. Kita akan belajar bahwa pengharapan ini sangat sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar di Mazmur 146 ayat 5 sampai 9. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Dan minggu yang pertama kemarin, minggu pertama temanya yaitu God is Almighty, everything is possible. Yaitu Tuhan Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah, itu ada di Mazmur 146 ayat 6a. Yaitu Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Itu minggu pertama. Kita belajar di minggu yang kedua ini Bapak Ibu, yaitu God is faithful, never fail. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah gagal Bapak Ibu. Kita lihat sekarang di ayat kuncinya, yaitu di Mazmur 146 ayat yang ke-6b. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita boleh belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, janji-janjinya, rencananya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu, karena Dia Tuhan yang Maha Dahsyat, Dia Tuhan yang sangat-sangat setia. Ya, kita mulai belajar Mazmur 146 ayat yang ke-5. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi dikatakan gimana Bapak Ibu? Berbahagia. Oh, sungguh ini luar biasa. Kita itu akan sangat berbahagia kalau kita itu berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sebagai penolong umatnya. Ya, kita kalau berharap pada Tuhan, ini sungguh sangat berbahagia. Ini sungguh sangat membahagiakan. Kenapa? Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang setia. Dia pasti akan menolong Bapak Ibu semua. Nah, kita sungguh berbahagia karena kita bisa berharap hanya kepada Tuhan sebagai penolong. Karena Dia adalah Tuhan yang begitu setia di dalam kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat
Kepada siapakah kita berharap? Yang pertama, kita berharap kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berharap kepada dunia ini yang tidak kekal, pasti akan mengecewakan. Nah Bapak Ibu, kalau kita berharap pada dunia yang tidak kekal ini, itu akan pasti kecewa. Kalau tidak kekal, kita beri angka 0 Bapak Ibu. Jadi kalau kita berharap kepada dunia, kepada hal-hal yang tidak kekal, kita beri angka 0. Tetapi kalau kita berharap kepada yang kekal, kita beri angka 1 Bapak Ibu. Jadi kalau kita berharap pada uang, otomatis nilainya 0. Kekayaan nilainya 0. Rumah, mobil, jabatan, semua nilainya 0 Bapak Ibu. Bisa juga kepada pasangan hidup juga nilainya 0. Kepada dunia nilainya 0. Semuanya itu akan sia-sia Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan yang kekal, nilainya 1 dan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kalau kita hanya berharap pada dunia, itu sia-sia, kosong, karena nilainya 0. Tetapi waktu kita berharap pada Tuhan, ada nilai 1 di depan. Akhirnya berfungsi, bermakna, bernilai. 1 ditambah 000 bernilai Bapak Ibu. Jadi, kalau kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini, itu semuanya akan berarti Bapak Ibu. Karena apa? Punya nilai. Nah ini Bapak Ibu, kita harus berharap hanya kepada Tuhan saja. Tidak bisa kepada yang lain. Karena kalau kita berharap pada Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sekarang bahwa kalau kita hanya bisa berharap hanya kepada Tuhan saja. Tidak sedikit orang yang mengalami kemunduran rohani karena apa? Kecewa Bapak Ibu. Mereka kecewa dengan realita kehidupan ini. Yang mereka harapkan tidak sama dengan kenyataan yang ada. Apalagi di saat-saat seperti ini Bapak Ibu. Saat-saat pandemi. Mereka semua berharap membaik. Ternyata realitanya tidak membaik. Mereka semua berharap sesuatu yang baik. Tapi realitanya tidak baik Bapak Ibu. Nah ini terjadi saat-saat sekarang ini. Banyak sekali orang kecewa di dalam kehidupan ini. Kenapa kecewa Bapak Ibu? Karena pengharapannya kepada dunia ini, bukan kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita belajar, kita akan berharap hanya kepada Tuhan yang tidak mengecewakan sama sekali. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang yang bernama Abraham, supaya kita tidak kecewa. Roma 4 ayat ke-18 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin Abraham itu punya keturunan yang banyak. Tidak mungkin Abraham itu bisa punya anak. Karena dia tidak punya dasar lagi untuk berharap. Hari ini kita tahu, banyak di antara kita tidak punya dasar untuk berharap. Mungkin bisnis kita terus menurun. Wah, rasanya tidak mungkin. Kita tidak ada dasar lagi untuk berharap.
Mungkin penyakitmu sudah begitu lama, seakan-akan tidak ada dasar berharap. Mungkin berdoa sudah berpuluh-puluh tahun, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Seakan-akan tidak ada dasar untuk berharap. Tapi pagi hari ini kita mau belajar. Abraham pun sudah tidak punya dasar untuk berharap. Tetapi dia tetap berharap juga, Bapak Ibu. Dia tetap percaya juga. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa Abraham di usia yang ke-75 tahun menerima janji dari Tuhan bahwa istrinya Sarah akan memperoleh keturunan. Padahal umur Sarah waktu itu sekitar 66 tahun. 66 tahun, Bapak Ibu. Abraham sudah kakek-kakek, Sarah juga sudah nenek-nenek, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Sarah sudah tua, lalu Abraham sudah lanjut usia. Itu di usia 75 baru menerima janji Tuhan. Untuk apa? Menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan banyak sekali, Abraham. Seakan-akan tidak mungkin Abraham itu punya anak. Karena apa? Karena Sarah itu adalah pertama perempuan mandul. Biarpun dia belum masih muda pun, Sarah itu sudah nggak mungkin bisa punya anak karena dia perempuan mandul. Apalagi sudah berumur 66 tahun, yaitu sudah mati haid, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin punya anak, tidak lagi harapan, tidak mungkin itu terjadi. Secara realita tidak mungkin terjadi. Kalau kita lihat, tetapi Abraham, ini luar biasa iman daripada Abraham. Abraham percaya janji itu. Abraham percaya dan terus berharap akan janji itu. Ini belum tergenapi, Bapak Ibu. Abraham tahun demi tahun berjalan. Abraham sudah mulai tambah tua lagi. 75, 76, 77 terus. Sampai umur 99 tahun Abraham belum dikaruniai anak. Usianya sudah semakin tua. Harapannya sudah sama sekali tidak lagi harapan. Tetapi apakah Abraham kecewa, Bapak Ibu? Tidak, ternyata. Harapan Abraham tidak pernah pudar terhadap janji Tuhan. Iman terhadap Tuhan dan janjinya tidak pernah memudar terhadap janji Tuhan. Ini luar biasa. Imannya semakin kuat. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ibrani 11 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Karena iman, ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan yang besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Wah, Abraham yang berumur 100 tahun. Tetapi janjinya ditepati. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita baca, kalau kita selami, kalau kita sungguh-sungguh, ternyata Allah kita Allah yang luar biasa. Dikatakan demikian, karena iman. Ia juga, siapa? Ia juga Abraham dan Sarah beroleh apa? Kekuatan, yaitu kekuatan pengharapan untuk menurunkan anak cucu. Nah ini, walaupun usianya sudah lewat. Karena apa? Ada dasarnya, Bapak Ibu. Dasarnya ini yang luar biasa. Karena dia menganggap dia yang memberi janji itu adalah setia. Ini luar biasa. Walaupun situasi yang
ia hadapi itu serba tidak mungkin. Dan keadaan yang dialami itu serba semakin sulit. Namun Abraham percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah pribadi yang sangat setia. Luar biasa Bapak Ibu. Abraham begitu percaya dengan janji Tuhan. Makanya tidak heran Abraham adalah bapa dari banyak bangsa. Abraham adalah pahlawan iman. Karena apa? Menantikan janji Tuhan. Dia menanti selama berapa? 25 tahun menanti janji Tuhan. Di umur yang 100 tahun. Umur 100 tahun. Itu ada 100 umur yang sudah sangat lanjut. Di ayat yang ke-12. Ibrani 11 yang ayat 12 itu terjadi Bapak Ibu. Abraham menurunkan satu bangsa. Tuhan menghargai iman Abraham terhadap kesetiaannya. Nah, ini yang terjadi. Waktu kita percaya pada Tuhan, waktu kita terus berharap pada Tuhan, apapun yang terjadi Bapak Ibu tidak akan mungkin kecewa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu punya alasan, punya dasar untuk berharap. Sehingga timbul iman dari Bapak Ibu. Timbul iman untuk meraih janji itu. Pasti Tuhan akan genapi janji itu. Saat-saat ini mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun. Mungkin berpuluh-puluh tahun belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mau belajar dari sikap Abraham, janji Tuhan ya dan amin. Pasti Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan kecewa kalau kita mengharapkan janji Tuhan. Kemudian kita akan lihat jaminan kesetiaan Tuhan. Kita harus mengingat jaminan kesetiaan Tuhan. Yang pertama, yang A, yaitu apa? Kejujurannya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu tidak mungkin itu berdusta. Tuhan tidak mungkin berbohong. Itulah jaminan kesetiaan Tuhan. Setiap janji Tuhan pasti ya dan amin. Jadi kalau kita ingat jaminan kesetiaan Tuhan, Tuhan itu tidak sangat jujur, tidak pernah berbohong. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi tidak mungkin. Dia Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha besar. Tidak mungkin dia berbohong. Tidak mungkin dia tidak menepati janjinya. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tetapi kalau manusia banyak berdusta Bapak Ibu. Sudah berjanji A, besok bisa B Bapak Ibu. Besoknya lagi bisa C. Itulah manusia. Tetapi kalau Tuhan, tidak mungkin dia berbohong. Janjinya ya dan amin. Pasti dikenapi dalam hidup kita. Kalau kita mengerti ini, bahwa Allah adalah Allah yang sangat jujur. Allah yang tidak pernah melakukan kebohongan sedikit pun. Kita bisa berharap kepada Allah seperti ini Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kemudian yang B, jaminan daripada kesetiaan Tuhan. Yaitu Allah tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah ini tidak pernah berubah Bapak Ibu. Kenapa Allah tidak pernah berubah? Karena Dia Allah yang setia, sehingga Dia tidak pernah berubah. Allah itu tidak pernah dahulu menjanjikan ini kemudian dirubah, tidak pernah. Dia adalah Allah yang luar biasa. Tapi kalau manusia berubah-ubah Bapak Ibu, kebijakannya A, kemudian besok bisa B. Prinsipnya A, besok bisa B. Manusia berubah. Semakin hari semakin berubahnya zaman, manusia pun berubah.
Tetapi kalau Allah tidak pernah berubah, kalau Allah berubah, bagaimana dunia ini? Pasti kacau balau Bapak Ibu. Tetapi Allah setia akan janjinya. Kita lihat di Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Yaitu kesetiaannya sudah turun-temurun. Terus ada kesetiaan Tuhan. Sampai sekarang. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kemudian di Malayaki 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Jadi Bapak Ibu, jaminan kesetiaan daripada janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Sehingga itu adalah pegangan di dalam kehidupan kita. Kita bisa berpegang teguh pada janji Tuhan. Sehingga iman kita timbul. Karena kita mengharapkan Allah yang dahsyat, Allah yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan lihat sifat daripada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ada yang tidak bersyarat. Yang pertama, janji Tuhan yang tidak bersyarat. Jadi di dalam Alkitab itu terdapat banyak janji. Janji Tuhan ada yang tidak bersyarat. Contohnya, Yesaya 55 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi apa yang Tuhan janjikan bersifat tidak bersyarat. Artinya apa? Artinya pasti terjadi. Entah percaya, entah tidak, entah suka, entah tidak suka, pasti semua terlaksana. Jadi firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tetapi apa? Melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Itu tidak bersyarat. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Kemudian yang B, janji Tuhan yang bersyarat Bapak Ibu. Jadi janji ini akan bisa Tuhan penuhi apabila persyaratan yang telah Tuhan tetapkan itu terpenuhi. Jadi sekali lagi, janji Tuhan yang bersyarat ini adalah janji yang bisa dan akan Tuhan penuhi apabila apa? Persyaratannya itu yang Tuhan sudah tetapkan itu terpenuhi. Contohnya 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini dikatakan gimana Bapak Ibu? Tuhan akan menjawab permohonan doa kita dengan syarat, yaitu apa? Bahwa permohonan doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, tapi doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan mengabulkan doa itu pasti. Doa yang aneh, doa yang tidak sesuai. Tetapi kalau doa itu ada di dalam Alkitab dan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan doa itu. Karena apa? Janji Tuhan yang bersyarat. Artinya doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu kita sudah belajar pagi hari ini bahwa Allah adalah Allah yang sangat setia. Bagaimana dengan kita? Bagian kita bagaimana Bapak Ibu? Ternyata kita pun harus setia di dalam Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk
setia di dalam Tuhan. Jadi kita pun harus setia. Melihat Tuhan yang begitu setia, kita pun harus setia. Janji Tuhan bagi orang yang setia dikatakan di Ulangan 28 ayat pertama, dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah ini Bapak Ibu, dikatakan apa? Kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, jadi segala firman Tuhan kita lakukan. Pada hari ini pun Tuhan mengatakan akan mengangkat kita sebagai bangsa, segala bangsa di bumi ini, dan memberkati kita. Nah ini janji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita tahu kalau kita melakukannya dengan setia, segala firman Tuhan, segala suara Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Nah inilah janji bagi orang yang setia. Pasti Tuhan akan memberkati lebih di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita setia di dalam Tuhan, kemudian langkah praktis yang harus dilakukan untuk menjadi setia. Yang pertama, yang A, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ulangan 5 ayat 32 sampai 33 dikatakan demikian. Maka lakukan semua itu dengan setia. Jadi lakukan dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau jalani Bapak Ibu, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah inilah janji Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyimpang, kita harus melakukannya itu semua dengan setia. Tidak boleh menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga semua yang diperintahkan Tuhan, yaitu firman Tuhan, harus kita jalani Bapak Ibu. Supaya keadaan kita baik-baik saja. Seperti jiwa kita pun baik-baik saja. Serta kita akan panjang umur. Nah ini luar biasa. Kalau kita menjadi orang yang setia di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, Tuhan akan memberkati kita dengan apa? Dengan supaya keadaan kita semua sehat, keadaan kita baik-baik saja Bapak Ibu. Kemudian yang B, bertahan sampai akhir. Kita harus bertahan sampai akhir. Kita harus setia sampai mati. Dikatakan di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi di sini dikatakan kalau kita bisa bertahan sampai akhir, kita setia kepada Tuhan. Jangan pernah murtad kepada Tuhan, tetapi kita terus setia kepada Tuhan. Terus pegang janji Tuhan. Ya dan amin di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus bertahan sampai akhir, ada Yesus di dalam kehidupan kita, kita bertahan sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan pada kita apa? Mahkota kehidupan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita terus bertahan, Tuhan memberi rewards pada kita, yaitu mahkota kehidupan. Nah, ketaatan sebagian, hanya menuruti sebagian firman Tuhan, itu merupakan ketidaktaatan Bapak Ibu. Tetapi kalau ketaatan yang ditunda juga merupakan ketidaktaatan atau ketidaksetiaan. Jadi kita harus taat terhadap firman Tuhan. Kita harus setia terhadap janji Tuhan. Karena kita percaya yang memberi janji itu pun adalah Tuhan yang setia. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah gagal terhadap janjinya. Itulah dasar, alasan kenapa kita bisa menjadi kuat.
kita bisa berharap terus pada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap. Begitu juga di dalam mungkin keadaan kita, di masa-masa sukar ini, di masa-masa pandemi ini. Tidak ada harapan, tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sehingga kita akan terus berharap pada Tuhan kita yang setia. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu dahsyat, Allah yang maha kuasa. Biarlah Tuhan, kami hanya berharap kepadamu saja. Kami hanya percaya kepadamu saja Tuhan. Karena dasarnya adalah Engkau lah yang setia. Janjimu ya dan amin. Janjimu, rencanamu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih punya Allah yang begitu besar, Allah yang begitu dahsyat. Kami begitu bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, terus menguatkan iman kami untuk terus berharap padamu Tuhan. Terus menguatkan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak kecewa di dalam hidup ini. Kami tidak akan pernah kecewa, putus asa. Tetapi kami boleh melihat karya Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan yang terus memberikan mereka pengharapan yang begitu kuat. Kuasa dari pengharapan itu turun di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Sehingga janji-Mu dikenapi di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu semua untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang terus memberikan harapan pada Bapak Ibu semua. Mari kita berharap hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Janjinya tidak pernah gagal di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu terus bawalah berkat Tuhan. Kasih rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita, memberkati kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku